Saya hormati, pertama-tama kami mengucapkan selamat datang atas kehadiran baru sekalian dan juga mengucapkan terima kasih sekali yang tak terhingga di mana Bapak-bapak, Ibu-ibu pada pagi hari ini sudah menyempatkan waktu untuk hadir di tempat ini untuk kita ajak bersama-sama memikirkan KPR Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, acara pada hari ini itu kita gelar berkenaan dengan akan berakhirnya masa khidmat pengurus KPR Rondo periode 2018 sampai 2023, tepatnya pada 1 November mendatang. Karena itu sebelum akhir bulan ini pengurus sepakat mengadakan pertemuan musyawarah sudah bisa dilakukan pada hari ini, sehingga masih ada waktu untuk mempersiapkan kepengurusan misalnya. Dan terpaksa ini kita selesaikan hari Sabtu karena bilangnya minggu besok ada taringan manasik haji, minggu depan Sabtu Minggu juga manasik haji, minggu depan lagi Sabtu Minggu juga manasik haji, sehingga acara bimbing jamaah berjalan terus, tapi ini juga bisa kita laksanakan. Jadi ini bisa dikatakan merupakan pertama kali KPR Rondo mengadakan majelis permusyawaratan terkait dengan pergantian kepengurusan. Dulu ketika sebelum-sebelumnya pergantian kepengurusan itu cuma dibahas di rapat kecil, rapat harian, rapat rutin selamanan gitu ya. Rapat rutin selamanan dibahas di situ, kemudian baru di-SK-kan. Sehingga ketika pergantian itu juga nggak ada istilahnya evaluasi, dulu Pak Harun juga langsung aja gitu kan, nggak ada laporan pertanggungjawaban. Dulu ketua pertama itu Pak almarhum Pak Heru Sumioyono ya, langsung ke Pak Harun, langsung Pak Arwan Sido, langsung Pak Mul, dan sampai saat ini ya. Jadi alhamdulillah, ini suatu kemajuan ada agenda-agenda seperti ini, walaupun mungkin pasti belum sempurna, itu baru pertama kali, dan kalau belum sempurna artinya masih ada kesempatan untuk menyempurnakan di masa-masa mendatang. Jadi agendanya pertama mengevaluasi kegiatan selama 5 tahun yang lalu, 2018 sampai 2023 ini. Kebetulan sempat 2 tahun tidak memberikan gaji, sehingga lebih ringan berbagai. Selamat datang dari Ibu dari bukan ya, mungkin di sini nih benar mewakili Pak Kangen Kemenang atau sebagai alumni gitu ya. Oke, nanti kita minta sambutannya sekaligus untuk membuka. Jadi permusyawaratan sini yang melibatkan seluruh pengurus, seluruh perwakilan alumni, dan juga tokoh-tokoh yang kita anggap berpotensi. Ini baru pertama kali. Ini satu perkembangan, dan mulai berkembang juga setiap tahun ada raker ya, ada rapat kerja atau musker itu untuk mengimplementasikan program-program kerjanya gitu kan. Ini satu kemajuan juga. Jadi agenda kali ini adalah mengevaluasikan KPR Rondo menyusun program kerja khususnya dalam 5 tahun mendatang, dan juga nanti menyusun kepengurusan. Karena ini baru pertama, tentu saja kebetulan kita juga nggak punya DRT ya. Ya, DRT, aktif juga belum punya Pak. Terus bisa kita bantu kan, bisa jadi kontribusi untuk bikin aktif, termasuk terkait pemilihan pengurus nanti bagaimana itu nanti kita bareng-bareng. Jadi belum pernah pada ada acuan gitu kan. Ya, itu juga arahnya dari gerakan Kemenang pada yang ini. Ya. Kemudian yang mestinya hadir kita undang acara ini, pertama para pengurus yayasan yang merupakan tertinggi di KPR Rondo, kemudian juga para pengurus KPR Rondo masa khidmat 2018-2023,
kemudian wakil alumni tiap angkatan, jadi sudah 20 angkatan ya, 20 angkatan. Nah, satu angkatan itu berapa orang? 40 orang, tambah pengurus 17, tambah pengurus lainnya kira-kira 60-an. Nah, ini belum semuanya hadir, tapi kita karena belum ada target dan lain-lain tidak mengenal forum ya, pokoknya mulai gitu kan. Ya, kemudian wakil alumni untuk tokoh-tokoh yang berpotensi untuk kita ajak bersama-sama mengembangkan atau. Jadi saya kira sambutan singkat dari saya itu, mohon maaf ada kekurangannya, ada kesalahannya, mudah-mudahan di antara bulan besar dan tentu saja kami semacam terima kasih sekali atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian, khususnya dari Kakan Kabupaten Sleman yang kita kasih PHU. Nanti sudah kita mohon untuk arahnya sekaligus juga untuk membuka secara resmi. Baik, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Kurangnya mohonnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita aturkan kepada yang terhormat Bapak Andes Haji Ahmad Lutfi MA yang telah memberikan kata sambutan. Selamat datang kepada yang terhormat Ibu Kasih PHU Kabupaten Sleman, Kemenang Kabupaten Sleman, mewakili Bapak Kemenang yang hari ini ada acara. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sambutan yang kedua adalah dari Ketua Yayasan KBIHU Ar-Raudhah kepada yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Dr. Andes Mas Heru Ghazali dihaturkan. Wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Para bapak, para ibu, beserta musker KBIHU Ar-Raudhah yang sangat saya hormati, baik dari unsur pengurus yayasannya, KBIHU-nya, maupun perwakilan tiap angkatannya. Semuanya saja yang saya hormati, saya banggakan dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah bahwa pagi ini menutup dan memperbaharui, ngenyari aktivitas 5 tahunan yang terakhir bisa kita selenggarakan melalui rapat kerja, musyawarah kerja. Kita berharap pada kesempatan ini akan cara recruiting jamaah khususnya yang walaupun sampai detik ini hampir mencapai 3.000 lebih alumni, tapi kalau kita ukur pertemuan rutinnya itu mencari 125 sulit. Dan yang kita undang hari ini hampir 70-an ya. Ya, tapi ini yes, lumayan. Jadi yang namanya lembaga sosial keagamaan itu nuntut disiplin kaya kedinasan angel Pak. Oleh karena itu kita maklumi semuanya, tapi tolong hari ini sedapat mungkin lebih baik kita percepat acara sehingga yang punya kegiatan jam 12 ke sono tak terganggu dan kita bisa sempurna mengikutinya. Sekali lagi
lagi ide-idenya, masukannya. Di samping itu tentu kita berharap juga ini media kangen-kangenan. Betapa tiap angkatan kita undang ini, karena walaupun kita betul-betul husnudon setiap lapan pada menyelenggarakan pertemuan sendiri-sendiri tiap angkatan, tapi sekali lagi nyatanya yang sudah kita mohonkan betul-betul tiap akad kliwon jangan ada aktivitas lain, dan itu kesempatan untuk mengumpul di sini juga angel. Jadi kita niati hari ini kita kangen-kangenan, kita ngobrol bareng. Bapak dan saudara sekalian, sudah menjadi rahasia umum bahwa KPI Ar-Raudhah ini mewakili ulama pembimbingnya, mewakili kiai. Bahkan kalau kita jujur, mewakili NU. Dari mana tahu seragam hijau? Gitu. Walaupun kita tidak terjun ke politik, tapi semua kalau dirogoh bahasa Jawa Timur intil-intil jagat kabeh. Cuma kalau saya kiblatnya sekolah, sekolahan itu banyak anak NU yang sekolah di Muhammadiyah, tapi sithik banget loh anak Muhammadiyah sing gelem sekolah nang NU. Kelompok. Bahkan kemarin saya senang itu pra acara Muhammadiyah di Solo dari Pak Zulfan yang mewakili PBNU ngomong-ngomong ngobrol dengan Pak Mukti yang mewakili Muhammadiyah di UMS, itu jujur mengatakan bahwa yang masuk UMS ini 65% anak orang NU di UMS itu, dan hanya berarti kisaran 25% yang asli dari Muhammadiyah, lainnya dari mana-mana. Itu artinya kalau UNU sadar bahwa anak-anak NU masuk ke sana full. Kalau jamaah dan jamiyah Nahdlatul Ulama ngerti bahwa seharusnya, karena memang Ar-Raudhah itu bajunya hijau, jur gelem melu rene full. Tapi nyatanya walaupun ada juga yang menggembirakan, saya sering dilapori hampir banyak orang Muhammadiyah yang memang kepercayaannya itu dengan orang NU tinggi, padane seneng ngeneke umroh neng kono. Dalile awake dhewe mangkat kaji pisan, mulih kaji pindho. Sebab umroh ping 7 senilai dengan sekali haji. Itu KPI Ar-Raudhah neng kono. Betul itu ya, kira ya? Ada betulnya itu, saya dilapori banyak seperti itu. Tapi kena apa kok orang sejak dari sini ikutnya itu? Nah kalau tidak sejak dari sini, wong dari Muhammadiyah ya cek lamun. Ning nek ana wong NU terus nyasar nyusur ke dalan, melu gene Aisyah, gene pamer iki Multazam, ada dan sebagainya. Dan itu banyak, tidak sedikit. Masake jajan. Wong kono ditak tahlilan ya ora. Apa meneh diketahui tahlilan dhewe ngono, malah iso diseneni. Bahasa tegasnya di sana itu, wong itu ya teman-teman kita. Jaga kesehatan, kaji itu yang penting, hukum nang Arafah sama balang jumroh nang Mina itu dalile. Saya hanya ingin mengatakan sesungguhnya bahwa
untuk membesarkan, karena ini unjurane perkara ini. Saya kira perlu semua kita terlibat dan keterlibatannya nyata. Yayasan itu yang sekarang Pak Tris hadir, Pak Arsoyo hadir, saya hadir, Pak Hafid yang belum hadir ya, mau hadir. Kalau yang sudah mundur antara lain Bu Arwan, kemudian Pak Agus ya dari yayasan. Itu sukses di mana-mana. Pak Tris ini sukses mengangkat pemuda, tapi juga sekaligus sekarang ngayai di apa ya sana ini jenenge YPPIM apa kuwi ke takon nang Pak Mul karo Pak. Sukses. Dan karena sukses sesungguhnya karena memang otaknya mayoritas yang ngurus itu ya NU. Pak Mul NU, Pak Tris NU, saya NU, lainnya juga banyak NU. Pak Prastowo kan jadi NU. Ini semalu almarhum ya Pak. Lalu Pak Mul ini juga ngurusi Al Azhar, juga ngurusi, saya ngurusi, ikut ngurusi masa saya. Kaji kok jenenge sing depan Pak IPHI itu mayoritas yo NU kabeh. Kalau sing cetro itu adalah pesantren-pesantren. Lah yang nuansa NU itu kalau disatukan apakah tidak bisa? Wong Aisyah itu cetro iso. Bahkan masih dilengkapi lagi yang tadi tuh Multazam, terus kemudian sing nuansa kono adalah gini Pak Sri Anur. Gini dhewe yo ono jane cilik-cilik tapi di pesantren-pesantren. Oke lah yang sudah kiai ini punya sendiri-sendiri ora sadiaru biru ning sing urung duwe wadah. Kemudian nuansane cetha. Oh, itu dijak gabung apa ora iso. Ngono maksud saya. Karena sing duwe umat itu baik jamaah maupun jamaah. Nah dibanding sekalipun di Jogja itu tetap NU. Kalau nasional hasil survei sekarang yang terakhir JP Alang menjadi jenenge di Cara musyawarah besar KBIHU Ar-Raudhah pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu kepada yang terhormat Bu Nyai Nur Dimanah MSI dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati para kiai yang alhamdulillah hari ini bisa rawuh. Tadi sebagaimana sambutan dari Bapak Kiai Masyarul yang diundang banyak tapi yang bisa rawuh belum banyak. Terima kasih Romo Kiai yang sudah hadir. Mohon izin kami matur. Ini di sini segenap pengurus KBIHU Ar-Raudhah yang hari ini insya Allah nanti akan banyak membahas tentang bagaimana program kerja sambil kemudian mengevaluasi dan bagaimana strategi menjadi KBIHU mudah-mudahan terbesar nomor 3 di DIY. Targetnya nomor 3 dulu gitu ya Pak. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini KBIHU ini sekaligus kami mengapresiasi KBIHU Ar-Raudhah hari ini sudah di Sleman. Yang saya tahu kan ada Ar-Raudhah, Sunan Pandanaran, kemudian ada Al-Barokah, ada Ar-Rahmah, ya,
Ya, ada aroma. Bapak Ibu, sedikit saya matur. Saya itu kan baru di Sleman ya, maksudnya baru tahun ini. Ketika saya datang, saya cek data. Kami kumpulkan semua KBIHU, saya minta melaporkan masing-masing berapa jamaah masing-masing. Jadi saya ingin ngecek apa atau di mana ini berdasarkan data ya. Saya lihat, waktu itu saya undang semua KBIHU untuk menyampaikan data yang pertama. Saya data waktu itu Ar-Raudhah itu jumlahnya 89. Kemudian Hajar Aswad itu 56 jemaahnya. Ar-Rahmah itu 11. Awal Pak, awal. Tapi nanti lanjut ini, maka awalnya itu di bulan Maret 2023. Artinya Pak, ini sebelum keberangkatan ya, nanti saya matur. Ketika mau berangkat itu jumlahnya bertambah, itu sedikit gambaran itu. An-Nur waktu itu sudah 123 jemaah An-Nur. Kemudian Nur Azizah itu ada 32 jemaah, Bina Umat ada 43, kemudian Sunan Padanaran waktu itu sudah 84, kemudian Ad-Dakwah waktu itu sudah 183 di awal Pak. Kemudian Aisyah itu ada 174, Haromain semula waktu itu 20, nanti akan saya cerita. Kemudian Al-Barokah ada 20. Kemudian ketika sudah fix data jemaah, sudah pelunasan dan lain sebagainya, kemudian data ini sudah berubah, angkanya sudah berubah. Contoh tadi Haromain yang 20 ini sudah menjadi 56. Ada tambahan sekitar berapa Pak itu? 36 ada tambah. Saya cermati Pak, ini sedikit saya contoh satu hasilnya. Haromain itu pengelolanya. Saya hari ini juga mengapresiasi yang ditugaskan Ar-Raudhah itu namanya Pak Herman. Pak Herman itu luar biasa. Mana Pak Herman ini? Minta tepuk tangan untuk Pak Herman. Pergi ya? Pak Herman sih ngurusi apa saja itu Pak Herman. Ketika kita WA jam misalnya jam 10 itu paling lambat 10.15 itu sudah ada jawaban. Saya tanya paspornya ini surat itu Pak Herman cepet cekat itu ya, cekat cak itu. Alhamdulillah. Andai kan Ar-Raudhah punya Pak Herman 5 aja seperti Pak Herman ini. Karena saya sambung Pak Yai tadi, Pak Yai kan berharap tadi ada ada berharap angka banyak, jadi saya menangkapnya langsung ke situ. Andai kan punya Pak Herman 5 saja, biasa itu. Yang Pak Herman seorang aja bisa angkanya luar biasa. Bahkan sejelang berangkat Ar-Raudhah itu jumlahnya sudah menjadi 100 berapa Pak Herman kemarin itu? Berapa? 112. Artinya tambahnya luar biasa. Ini saya sedikit tadi cerita seperti Haroman yang semula 20, kemudian tambahan sekian. Itu betnya luar biasa. Ada namanya, saya cerita di sini boleh ya, tapi bukan bermaksud apa-apa. Yang namanya Pak Kasmadi yang ngurusi Pak Kasman yang ngurusi KBH Al-Haromain. Maksud saya tidak membanding-bandingkan, mohon maaf. Saya hanya tadi mencermati, mungkin bagian dari strategi nanti bisa dikembangkan. Pak Haromain itu setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk penyuluhan bimbingan manasik haji misalnya, itu Pak namanya Pak Kasman itu datang lebih awal, pulangnya itu paling akhir. Jamaah yang termasuk jamaah mandiri yang belum masuk ke KBI itu Pak, itu dia selalu datang itu, Ibu silakan masuk, itu diantarkan sampai tempat. Si bapak saya pengamati ya Bu ya, karena saya kan boleh ya cerita boleh ya. Dia dari depan itu masih jamaahnya itu masih tolak-tolak duduk di mana itu. Pak
begitu. Saya merasa ini seperti ini mungkin orang bisa jatuh cinta Ibu ya atas pelayanan seperti ini. Boleh saya cerita gitu ya? Ada sedikit gambaran bagaimana dia itu bisa awal sampai akhir, termasuk calon jemaah yang datangnya belakangan. Kadang-kadang kan ketika acara sudah mulai, kemudian ada yang baru datang itu kan tolak-tolak, kurang percaya diri gitu. Aku duduk di mana? Yang Pak Kasman ini bisa membaca itu Bu, langsung tangkap set. Ayo Pak, saya akan ke sana dengan dibawain brosur ini tadi, brosur. Oh harum. Saya kira bagian dari marketing ini saya menangkap kira-kira seperti ini, hanya sedikit saja Bapak Ibu gambaran, tapi saya yakin optimis. Ar-Raudhah itu yang tahun 2024 jamaahnya kan sudah ada 159 ya, yang berikut bimbingan. Mudah-mudahan bisa berangkat semua. Tapi masih ada waktu Bapak Ibu. Tahun 2023 kemarin pemberangkatan yang bulan Mei Juni ini, bulan Mei ini, jamaah yang tidak tergabung mengikuti kelompok bimbingan ada 266. Dan saya kira yang tahun yang akan datang ini juga angkanya juga masih banyak, masih sekitar itu, masih ada yang belum masuk ke bimbingan. Nah, ini juga peluang-peluang yang perlu dibaca. Bisa jadi cukup meskipun sudah mengikuti KBIH misalnya Pak, kemudian diberi undangan itu juga saya kira masih ada. Ada yang saya juga boleh cerita ya, yang seperti tempatnya Pak Sigit Wasito itu, dia itu tidak kelompok bimbingan, tapi dia membuat sekolah bimbingan haji. Siapapun yang sudah ikut di KBI manapun itu Mas diterima di sana gratis, hanya saja infak yang dipakai. Beliau juga menyampaikan untuk snack dari infak jamaah di sini. Ini sedikit gambaran karena kebetulan saya punya datanya, jadi saya tadi menyampaikan data tahun 2020. Ini Pak Irman luar biasa ya. Ini kan punya Pak Irman lebih 5 saja itu. Saya kira sudah beratasi semua. Bapak Ibu, tidak banyak yang kami sampaikan, tapi kami hari ini betul-betul menyampaikan ya. Oh sudah Pak, kemarin Pak Yai, saya kan waktu pertama kali saya masuk, saya itu alumni Ar-Raudhah tahun 2008. Saya alumni Pak, saya kemarin juga sudah masuk pada pertemuan sebelumnya Pak Yai, bahwa saya itu alumni Ar-Raudhah tahun 2008, dan saya pun ini ya tidak perlu diceritakan ke siapa-siapa. Ketika ada jamaah yang masih bingung-bingung mencari, saya sebenarnya ke KBM mana ya? Ya saya beberapa nama itu ya saya inilah. Tapi kan saya sebagai seorang pemenang tidak boleh gitu. Hukumnya itu larangan keras. DKI pusat. Bapak Ibu, KBIHU itu memang betul-betul mitra Kementerian Agama, dan selama ini bimbingan-bimbingan yang dilaksanakan oleh KBIHU betul-betul membantu jemaah. Kemenang sangat merasa terbantu betul dalam rangka kemandirian jamaah, kemandirian dalam melaksanakan ibadah haji betul-betul sudah disiapkan oleh KBIHU. Bapak Ibu, kemarin saya juga wanti-wanti pesan kepada pembimbing-pembimbing lah ya, mohon untuk mitigasi ketika berada di Arafah, Musdalifah, Mina itu juga disampaikan kepada jamaah. Kemarin saya contohkan misalnya di mana ini, di Arafah yang antri kamar mandi, yang antrinya lama, antisipasi karena kebetulan jemaah kita itu banyak lansia yang kemarin Pak. Banyak ada juga dari Sleman yang menggunakan kursi roda. Dari sini itu sudah 45 orang yang pakai kursi roda.
yang memakai tekan itu Pak, tongkat itu ada 15 orang yang pakai tekan. Kemudian yang jalan pelan timik-timik itu jumlahnya juga pada sekitar 20. Tapi kemudian setelah musim haji selesai, kami menanyakan beberapa KPIHU dan juga petugas kloter, ternyata di sana itu tambahan, jadi menggunakan kursi-kursi roda yang ada di hotel, ada tambahan-tambahan. Jadi diantisipasi dari sini itu sudah merasa sehat, tapi di sana ternyata juga membutuhkan alat bantu itu. Jadi Bapak Ibu, atas nama Bapak Pimpinan, mohon maaf Bapak Kepala Kantor, hari ini mestinya bisa rawuh, akan tetapi bersama ada acara di Kanwil dan ini tadi kemudian disebut ke kami untuk mengikuti menghadiri acara musyawarah besar Ar-Raudhah ini. Bapak Ibu, tadi saya matur untuk mitigasi antisipasi termasuk seperti kemarin di Arafah itu ada jemaah yang sampai jam 1 baru dijemput. Ini kebetulan yang dari Ar-Raudhah itu kloter 46 aman. Tapi yang kloter Sleman yang ikut tertahan di Ar-Raudhah tidak terangkut-angkut itu kloter 44. Di dalamnya ada Ad-Dakwah, ada An-Nur yang sampai jam 1 siang itu belum dijemput, padahal air minum yang terbatas sebenarnya katanya itu di Musdalifah, di Arafah itu sebenarnya air minum melimpah, makanan melimpah, tapi tidak bisa diangkut ke Musdalifah. Jadi ada beberapa saudara-saudara kita yang kekurangan minum ya. Tapi alhamdulillah jam 1:30 sudah terangkut. Dan yang seperti ini antisipasi ini mungkin nanti pembimbing bisa menambahkan. Nah, sangu, air mineralnya jangan-jangan gitu kan. Jangan-jangan antisipasi hal-hal yang tidak kita harapkan, siapa tahu terjadi itu air mineral cukup, kemungkinan juga snack-snack atau roti apalah dibawa. Walaupun pemerintah sudah menyiapkan, tapi bisa jadi karena alasan seperti kemarin semua macet, kendaraan tidak bisa bergerak sehingga tidak bisa menjemput, juga hal-hal yang tidak diperkirakan sebelumnya seperti ini bisa diantisipasi. Tapi aslinya pemerintah, panitia penyelenggara haji yang ada di sana sudah menyelenggarakan sedemikian rupa, sudah sedemikian risiknya kan. Tapi tadi sekali lagi campur tangan yang di atas begitu luar biasa. Ini Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Tadi diminta mau bukan ya? Mari Bapak Ibu untuk musyawarah besar rapat kerja tahun 2023 KPIHU Ar-Raudhah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Haji Abdul Ghazali, Ketua Yayasan yang kami hormati, Bapak-bapak Kiai, Bapak pengurus dan hadirin sekalian semuanya. Pertama-tama marilah tidak lupa kita membacakan puji syukur alhamdulillah wa syukurillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat dan hidayahnya. Dalam keadaan sehat kita dapat hadir pada majelis ini dalam rangka penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus KPIHU Ar-Raudhah 2018-2023. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti besok akan kita tunggu musyafatipun di akhir nanti. Amin. Sebelum kami menyampaikan
laporan pertanggungjawab pengurus ini, marilah kita awali juga untuk mengenang jasa daripada para pendahulu-pendahulu kita. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Andes Heru Sumiawan. Yang kedua Bapak Kyai Haji Ahmad Arwan Bawis. Yang ketiga Bapak Haji dari Salam Atmo Hartono. Yang keempat Bapak Dr. Andes Samsudin MM. Yang kelima Bapak Kyai Haji Abu Salim Ali. Yang keenam Bapak Kyai Haji Muhtarom Idris. Yang ketujuh Bapak Kyai Haji Ahmad Dana SIP. Yang kedelapan Bapak Muhammad Yamin MBA. Yang kesembilan Bapak Insinyur Haji Suharyanto. Yang kesepuluh adalah Bapak Haji Wakito yang wakaf tentang kantor dan Masjid Ar-Rodo ini. Dan yang berikutnya adalah Bapak Haji Nur Hamid serta para alumni Ar-Rodo yang telah mendahului kita semuanya. Semoga arwahnya diampuni segala dosa kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dan mendapatkan tempat yang sepertinya di alam barzakh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami selaku Ketua KPU Rodo pada kesempatan laporan pertanggungjawab ini akan menyampaikan beberapa hal yang perlu untuk dibahas dan kami bertanggungjawabkan kepada semua pengurus. Sebagaimana biasanya bahwa pada setiap akhir masa pengabdian satu lembaga itu harus menyampaikan tentang pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu yang telah ditentukan, yang dilampiri dengan laporan keuangan, daftar dan daftar aset yang dimiliki. Dan ini kita jadikan tradisi yang semula itu memang karena satu hal belum ada. Jadi pada awal itu Ketua KPU Rodo adalah Bapak Heru Sumiawan. Kemudian beralih kepada Bapak Pak Harun, Pak Harun, dan beralih dari Pak Harun kepada Pak Arwan Bawis. Dari perubahan dari Pak Harun dan Pak Arwan Bawis ini karena adanya undang-undang yayasan di mana PNS tidak boleh merangkap sebagai ketua yayasan. Maka kalau ibaratnya catur itu seperti lukir. Lukir itu yang ketua yayasannya saat itu Pak Arwan, kemudian pindah menduduki jabatan ketua yayasan. Pak Harun yang ketua yayasan pindah menjadi ketua dan Pak Harun sebagai ketua KPU kemudian pindah menjadi ketua yayasan. Jadi catur cuma tukar tempat saja. Nah, dari Pak Arwan itu karena beliau meninggal dunia, itu beralih kami ya berjalan secara alamiah begitu saja. Ya, maka itu saya coba pada akhir masa jabatan pada saat ini ingin memberikan warna tersendiri terhadap perubahan organisasi ini dengan
penyampaian laporan bertanggung jawab. Dari sisi manajemen kita harapkan dengan adanya laporan bertanggung jawab itu KBU Rodoh memenuhi unsur-unsur yang diperlukan di dalam pengelolaan manajemen modern, di mana di dalam pengelolaan satu manajemen kegiatan organisasi itu harus ada laporan bertanggung jawab. Dan dengan ini maka organisasi atau lembaga itu akan memenuhi syarat meliputi aspek legalitas, aspek transparansi, dan aspek akuntabilitas. Saya coba akan menyinggung satu persatu. KBU Rodoh memenuhi aspek legalitas karena didasarkan kepada Akte Notaris Muhammad Hanafi SH nomor 12 tahun 2000. Jadi kita sah menurut hukum untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk keluar maupun ke dalam, apalagi ke dalam. Jadi kita ada aturan yang harus kita penuhi, yang mana kita mengadakan ikatan dengan pihak lain itu sudah mempunyai kekuatan hukum. Yang kedua, aspek transparansi. Semua kegiatan Rodoh itu baik secara teknis administrasi dan teknis operasional itu dibahas bersama-sama pengurus, istilahnya bukan tiap bulan ya, tapi tiap lapangan. Ini apa namanya, nggak tahunya apa model NU atau apa, saya nggak tahu ya, 35 hari itu ya. Jadi itu setiap 8 hari menjelang pengajian akad kliwon. Kenapa akad kliwon saya juga nggak tahu, dan selama saya menjabat di ketua akad kliwon itu ya nggak malati katanya Pak. Ya, jadi akad kliwon itu sebagai tradisi yang harus kita pegang. Kita mengadakan pembinaan jamaah ya, kemudian jamaah. Kita semua untuk mempersiapkan akad kliwon ini kita sebelumnya ada rapat, biasanya adalah 3 hari sebelum kegiatan ini, dengan rapat pengurus yang membahas program kegiatan dari akad kliwon 1 kemudian kepada akad kliwon yang lain. Maka kita meskipun saat itu belum mempunyai perencanaan yang jangka panjang, jadi perencanaannya adalah modelnya per bulan, maka kita coba kita tingkatkan mulai dengan rapat kerja ini. Perencanaan itu adalah perencanaan paling tidak 1 tahun sekali. Maka nanti kita harapkan ada suatu ketetapan bahwa pembuatan perencanaan tiap tahun itu harus dilakukan oleh KBU Rodoh. Kemudian aspek akuntabilitas. Jadi semua kegiatan disepakati, yang telah kita sepakati dan hasilnya telah diterima ini disampaikan kepada seluruh pengurus dan kepada seluruh jamaah. Bahkan untuk siar itu kita publikasikan melalui media pers maupun PI. Ya, jadi dengan demikian 3 aspek, yaitu aspek legalitas, transparansi, dan akuntabilitas itu kita harapkan sudah terpenuhi di dalam manajemen administrasi modern. Berikutnya adalah tentang kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang. Ini yang ngajari sebenarnya Pak Tri saya ini. Ini kan swab ya, swab. Ya, tapi swab orang tidak sempurna. Karena ini kalau diteruske harus disertai dengan analisa yang menjurus kepada skala prioritas program. Ya. Kekuatan apa yang kena Rodoh itu bisa bertahan sampai 23 tahun sampai sekarang. Sejak tahun 2000 sampai 2003. Yang pertama adalah gedung dan tanah kita wakaf dari Bapak Walgito BSC di Kutu Tegal Sidoardi ini adalah sudah bersertifikat, dan gedung yang kita bangun dengan swadaya
seluruh alumni ini juga sudah ber-IMB, ya, ber-IMB. Ini sebagai modal utama kita berpijak. Sebelumnya kita berkantor di rumahnya Bapak Haji Darussalam di muka bandara. Kita cukup lama dari sana, semua kegiatan kita lakukan di sana. Namun karena sudah punya gedung sendiri, akhirnya kita pindahan ke gedung ini, ya. Jadi nanti kalau mau menghitung di dalam rencana kerja mau mengadakan ulang tahun, ini dihitung itu dari saat akte pendirian atau pindahan dari mana itu, dari Mengguwo ke sini. Nanti biar Pak Anu punya Pak Ketua Yayasan biar berpendapat tentang masalah itu. Karena apa yang kita singgung, sebentar lagi kan usia kita itu mendekati 25 tahun. Dan itu harus dibuat momentum seperempat abad KB Rondo. Wah, itu kan keren itu kalau dipublikasikan. Orang tua kan lihat, oh sudah seperempat abad. Jadi ini nggak kaleng-kalengan nih KB Rondo ini. Jadi makin akan mendapat daya tarik. Jadi kurang 2 tahun misalnya kita sudah Pak Ketua Yayasan ini yang kaitannya dengan seperempat abad KBU Rondo. Jumlah jamaah haji kita sejak awal sampai sekarang tadi disebutkan tidak kurang daripada 3.000. Kami hitungnya keliru masih kesedikit 2.700. Ternyata 3.000 lebih. Ya, ini kekuatan yang kadang-kadang kita tidak menyadari. 3 pembimbing kita sudah bersertifikat, ada 6, ya, ada 6. Sementara di Padang cukup karena di samping 6 pembimbing banyak ulama-ulama kos, ya, kos alimah sepuh lah, itu yang mengelola tentang KBA ini sebagai panutan kita. Ini jadi akan lebih memantapkan. Ya. Yang keempat, SDM kita cukup dari para ulama maupun daripada mantan birokrat pensiunan, cukup. Ya. Dan yang kelima, izin operasional yang telah dikeluarkan oleh Kemenang. Dari kekuatan yang kita punya itu, kelemahannya adalah jadi kita jangan sampai membusungkan dada dulu, tapi kita lihat yaitu kelemahan kita. Yang pertama, rata-rata pengurus masih punya kesibukan secara pribadi yang tinggi. Ya, jadi rapat pengurus itu ya gampang-gampang susah karena kesibukan masing-masing. Ya, seperti Nun Sewu, Pak Bapak itu kalau belum jam 4 ya nutup tokonya ya kok pelanggannya melayu nanti. Nah, itu kita bisa paham ya kesibukan masing-masing. Ya, kemudian juga yang lain masih sibuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya birokrasi juga masih banyak. Ini yang satu hal yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, rata-rata usia pengurus sudah memasuki lansia. Potensial yang sepuh. Ya. Sepuh itu ya gitu. Yang itulah ya, yang itu. Jadi fisik masih ya ketoknya seperti saya ini ya tongkrongannya ya ketoknya baru 30 tahun gitu ya, tapi ya soalnya ya paling tua di KBU ini ya, paling tua di KBU. Yang ketiga, kepengurusan kita sejak pergantian itu mestinya itu kan ada akte notaris yang diperbarui. Jadi kalau akte notaris awal itu adalah akte pendirian yang diikuti mestinya dengan ADART dan susunan pengurus. Nanti mohon pendapat bapak-bapak yang ahli hukum maupun yang kebetulan notaris, malah tolong nanti digawe sisa notarisnya. Nah, akhirnya ini untuk kita menyempurnakan dari aspek legalitas kita. Kalau kita mau besar, itu memang
semuanya itu harus lengkap sebab menghadapi zaman yang cepat berubah dan semuanya kritis dan kita berhubungan dengan banyak umat ya. Yang keempat, letak kantor kita meskipun di jalan utama Jalan Magelang itu kan agak di dalam, masuk sedikit. Jadi karena kebaikan hati dari tuan rumah kita bisa masuk pada halaman beliau ya. Satu-satunya akses jalan keluar yang milik umum cuma halaman sebelah ini, hanya bisa untuk motor saja. Jadi mobil dan sebagainya tidak bisa masuk ya. Yang kelima, keterbatasan SDM kita di sekretariat ya. Mengelola jumlah jamaah yang cukup besar 3.000-an dengan SDM yang sekretariat itu hanya tadi oleh Bu Kasih disebutkan itu sing dikenal itu hanya Herman. Maka Saudara Herman trademark daripada nama Rondo dan itu lebih terkenal daripada saya. Jadi kalau di kantor itu ada saya Pak, tadi panggil pengurus, sinten pengurus Pak Irman, oke, baru dilayani oleh Irman, saya panggilkan kebetulan di belakang dan lain sebagainya. Ini salah satu, tapi nggak apa-apa, memang kita apa nih, yang penting pelayanan itu bisa kita percepat. Ya. Kalau melihat dengan jumlah kekuatan dan juga kelemahan, tantangan kita adalah pertama jumlah KPIU dan perjalanan haji itu tumbuh sekarang seperti jamur di musim hujan. Tidak tahu ini, oh ini oke ya, gitu Pak. Oh oke. Banyak sekali. Ada 27 SDY. Bayangkan tuh, sampai semuanya ada cabang yang sampai 5 kabupaten 1 kota punya semuanya. Sementara Rondo itu bertahan di Sleman dan sedikit yang ada di Bantul dan kota. Itu ya dulunya itu adalah 3 besar SDY. Sekarang mungkin itu rankingnya juga akan turun. Tantangan yang kedua adalah masa tunggu jamaah haji yang cukup lama. Kalau nggak salah sekarang itu 33 tahun masa tunggunya. Jadi kalau kita ini bayangkan daftar itu akan tahun berapa, wis awal-awal. Idealnya adalah daftar haji itu pada usia 30 tahun. Jadi nunggu 33 tahun, nanti 63 tahun berangkat. Itu idealnya. Tapi tak 30 tahun itu rata-rata maaf duitnya rumono. Itu yang problem ya. Satu problem yang sangat besar. Ini mungkin yang ditangkap peluang oleh para biro jasa umroh untuk supaya daftar tunggunya tidak ngelanggut. Ini adalah dengan umroh. Lepetnya wis tekan tanah suci dulu. Yang ketiga, kebijakan penyelenggaraan haji itu selalu berubah-ubah. Apalagi setelah COVID ini, kami semuanya itu sampai pusing. Ada pembatasan kuota, ada harus istiqomah, ada yang pakai biovisa. Padahal itu rakyatnya nggak sedikit itu fotonya itu atau HP-nya yang dipakai foto itu ternyata harga yang paling 5 juta. HP kita tidak bisa untuk biovisa. Selain itu jamaah-jamaah yang sudah lansia, tantangan yang kelima itu TI itu penggunaan HP dan sebagainya Android itu angel mempelajari ya, angel ya. Ini yang tantangan kita. Yang kelima masalahnya adalah belum digunakan teknologi informasi dalam perekrutan calon jamaah. Jujur saja perekrutan jamaah
pada saat ini itu karena magnet yang ada pada pondok pesantren tempel di Lodoyo, kemudian di Bener, dan juga ada di sekitar Berkah Prambanan maupun Prambanan pada ketokohan seseorang. Maka dari itu ke depan kalau memang kita mau bersaing di lapangan, itu penggunaan TI-nya, teknologi informasi, ini harus kita perkuat dengan menambah divisi pemasaran dan pemanfaatan teknologi informasi. Jadi menghadapi masalah yang seperti ini, struktur organisasi dari KBIHU, monggo dan jauh Pak Hafid bisa lengan depan. Waalaikumsalam. Monggo daerah yang di sekitar perkotaan antara Depok, kemudian daerah tepian kota, Gamping dan sekitarnya. Itu karena tidak imbangnya SDM kita. Yang kedua, jumlah haji kita yang rata-rata lansia ini sampai sekarang jumlah dan jumlis tentang pembinaan haji lansia itu dari pusat tidak ada, belum ada. Ya, ini yang memprihatinkan bagi kita semuanya. Bagaimana kita bisa melayani pada haji-haji yang sudah lansia. Maka pemimpin haji ke depan memang harus lebih menguasai tentang pelayanan di bidang calon haji lansia, ya, lansia ini. Yang ketiga adalah kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang meningkat tahun 2022 itu kalau nggak salah baru ditarik 39 juta. Daerah yang di sekitar perkotaan antara Depok, kemudian daerah tepian kota, Gamping dan sekitarnya. Itu karena tidak imbangnya SDM kita. Yang kedua, jumlah haji kita yang rata-rata lansia ini sampai sekarang jumlah dan jumlis tentang pembinaan haji lansia itu dari pusat tidak ada, belum ada. Ya, ini yang memprihatinkan bagi kita semuanya. Bagaimana kita bisa melayani pada haji-haji yang sudah lansia. Maka pemimpin haji ke depan memang harus lebih menguasai tentang pelayanan di bidang calon haji lansia, ya, lansia ini. Yang ketiga adalah kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang meningkat tahun 2022 itu kalau nggak salah baru ditarik 39 juta, naik 10 juta. Tapi sampainya di Arab itu adalah pelayanannya justru tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh calon jamaah. Tadi disebutkan oleh Bu Kasih PHU, pelayanan khususnya pelayanan haji di Arafah, Musdalifah, Mina itu yang agak kacau kaitannya dengan transportasi,
kemudian penyediaan logistik dan sanitasi terhadap kebutuhan air dan lain. Yang disebut tidak sampai menimbulkan korban jiwa, tapi ini adalah kalau yang namanya kebutuhan makan dan kebutuhan ke belakang itu adalah sangat penting, ya, sangat penting bagi jamaah-jamaah kita. Hambatan berikutnya adalah pembatasan jumlah daerah di dalam pendampingan. Jadi satu KBH itu bisa mendampingi jamaahnya kalau jumlah yang dikirim itu adalah 135 jamaah. Kalau kurang dari itu kan dititipkan. Kalau dititipkan itu akan mengurangi citra dari KBH dari calon jamaah ini. Loh, kok tibanya aku mau dititip? Kenapa tidak didampingi? Ini yang problem ke depan yang kita pecahkan. Maka kita berusaha sejauh mungkin pembimbing haji itu adalah dari kita sendiri. Namun kosnya juga tidak kecil. Kalau daftar tanpa membawa nomor porsi itu kalau nggak salah ada 90 juta. Ini adalah cukup berat. Maka ini PR kita bersama yang mungkin nanti di dalam program kerja akan dibahas berikutnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, berikutnya adalah tentang hasil kegiatan yang kita lakukan selama 5 tahun ini. Yang pertama dari biaya bimbingan yang kita dapatkan, yang kita peroleh dari calon jamaah haji itu adalah 1.750.000 digunakan untuk biaya bimbingan selama tanah suci, biaya manasik haji, pembuatan buku panduan manasik dan buku doa, serta seragam haji batik orodo. Yang B, untuk manasik haji ini kita lakukan 15 kali pertemuan dan 1 kali praktek di Donohudan, namun juga pernah di Gunung Pati atau di Babu Salam Temanggung. Kemudian pendalaman materi Skaberbu dan rombongan. Dan juga untuk pendampingan pemberangkatan haji pada saat masih di Masjid Agung, kemudian sampai dengan Donohudan. Karena apa? Pendampingan tetap kita perlukan karena selama pemberangkatan ini ada saja masalah yang dialami yang harus kita pecahkan. Jadi meskipun sudah ditetapkan lama, tapi kadang-kadang masalah-masalah yang kecil tapi tidak digawe, seperti buku kesehatan yang tertinggal, kocomoto yang tertinggal, cas HP dan sebagainya. Nah, itu tugasnya panitia yang akhirnya harus menyelesaikan. Kemudian untuk materi manasik, itu sudah baku ya. Itu pengajian pramanasik 3 kali, sejarah dan hikmat ibadah haji, pangkat dan teknik perjalanan haji, pengorganisasian jamaah, adab ibadah haji dan sebagainya. Ya. Ini yang dilakukan. Namun juga kita akan menyesuaikan materi itu dengan cara penyampaiannya, karena yang kita hadapi adalah calon-calon haji yang sudah lansia. Ya. Dari semua kegiatan itu untuk pemberangkatan haji yang kita lakukan sejak tahun 2014 yang
yang berangkat tahun 2019 sampai 23 adalah untuk tahun 2019 itu 137 jamaah. Untuk tahun 2021 karena baru COVID-19 ini pemerintah memang mengeluarkan kebijakan untuk tidak mengeluarkan jamaah haji. Maka kita mulai tahun 2022 hanya memberangkatkan 46 haji karena yang di atas 65 tahun tidak boleh berangkat saat itu. Dan kuota baru dibuka 50%. Dengan pengalaman tahun 2022 ini, kita membuat skenario pemberangkatan haji bagaimana kalau tahun 2003 nanti dibuka karena sudah baik, itu adalah 75% dan 100%. Alhamdulillah dibuka 100% dengan persyaratan-persyaratan tertentu, akhirnya yang bisa berangkat adalah 107 jamaah. Di bidang keuangan, biaya pendaftaran adalah dari 1.700 biaya pendaftaran ini, biaya pendaftarannya 200 dan biaya bimbingannya adalah 1.500.000. Nah, kalau melihat dari angka itu, ini adalah sangat kecil bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain, terutama Jawa Barat. Kita mungut 1.700.000. Jawa Barat itu rata-rata sudah memungut 3.500.000. Bahkan ada yang sampai dengan 5 juta. Maka mereka menyelenggarakannya bisa di hotel dengan pakai makan prasmanan dan lain sebagainya. Kita cukup di sini dengan snack anak-anak. Dari 1.700.000 itu pengeluarannya adalah seperti rincian seperti ini. Untuk ibadah sosial 100, petugas pembimbing 800, fasilitas 100, pelayanan tanah suci 100, manasik 100. Kita bayangkan kalau manasik haji 100 itu dilakukan 15 kali dengan snack. Ini ya kita coba prihatin. Maka tapi rata-rata target dari pemohonannya itu juga tercapai. Ya. Dan kita bisa bersaing dengan mereka yang membayarnya lebih daripada 3 juta. Pelayan umum 50, promosi 50, peralatan 20, kemudian kesehatan 15 dan tak terduga 15. Jadi kita betul-betul sudah sekecil-kecilnya, tapi sebagian besar kita kembalikan kepada para jamaah, ya, jamaah. Dan itu perkembangannya selama 5 tahun seperti ini. Biaya bimbingan itu awal berdiri baru 1 juta. Ya, biasanya rumah sore narik peti, murah ya. Paling murah saya peti nariknya. Itu dicoba lagi tahun itu sampai 2006, 2007, 2010. Dinaikkan 1,50. Jadi tidak pakai rumus APBD, naiknya 10% gitu ya. Tapi ini 6 tahun hanya naik 150.000, wajar luar biasa ini. Dan tahun 2010 sampai 2012 itu naik lagi 1.250.000 menjadi 1.250.000, cuma naik 100.000. 2012 sampai 2014 1.400.000, 2005 sampai 2017 1.500, dan 2018 sampai 1.700.000. Naiknya dikit-dikit cuma 100.000. 100.000 itu sebenarnya
kalau kita ke Jogja saja bawa 100.000 itu wis orang wani ya, omongannya mampir kemana Pak ini nanya. Mampir Cak Nur aja gak berani nih ya. Iya. Maka dari itu untuk 2003 nanti kita coba naikkan menjadi 2.200.000. Itu pun setelah ada kesepakatan dengan forum KPIH gitu ya Pak. Ya. Itu jadi kita minimal itu 2.200, setelahnya kita bisa narik Pak. Itu menjadi 2.500.000 ya. Namun demikian kondisi keuangan sampai akhir September kemarin kita masih punya uang 198.939.067. Alhamdulillah ngirit ning CDD. Jadi ibaratnya itu adalah kurang nolnya itu Pak. Ya. Oh 196.000. Kurang akan nol. Kan nol ya. Ya oke. Ya, tolong nanti untuk di bidang keuangan akan diperbarui ya. Kemudian daftar inventaris yang kita miliki sampai sekarang itu seperti terlampir itu, tidak ada barang-barang yang berharga sama sekali kecuali sertifikat tanah bakar. Dan lainnya untuk komputer, netbook dan sebagainya semuanya sudah tahun lama, jadi tidak saja. Ya, tidak masalah. Tapi yang penting adalah semangat kita. Ya. Biaya pendaftaran adalah dari 1.700 biaya pendaftaran ini. Biaya pendaftarannya 200 dan biaya bimbingannya adalah 1.500.000. Nah, kalau melihat dari angka itu, ini adalah sangat kecil bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain, terutama Jawa Barat. Kita mungut 1.700.000. Jawa Barat itu rata-rata sudah memungut 3.500.000. Bahkan ada yang sampai dengan 5 juta. Maka mereka menyelenggarakannya bisa di hotel dengan pakai makan prasmanan dan lain sebagainya. Kita cukup di sini dengan snack anak-anak. Dari 1.700.000 itu pengeluarannya adalah seperti rincian seperti ini. Untuk ibadah sosial 100, petugas pembimbing 800, fasilitas 100, pelayanan tanah suci 100, manasik 100. Kita bayangkan kalau manasik haji 100 itu dilakukan 15 kali dengan snack. Ini ya kita coba prihatin. Maka tapi rata-rata target dari pemohonannya itu juga tercapai. Ya. Dan kita bisa bersaing dengan mereka yang membayarnya lebih daripada 3 juta. Pelayan umum 50, promosi 50, peralatan 20, kemudian kesehatan 15, dan tak terduga 15. Jadi kita betul-betul sudah sekecil-kecilnya, tapi sebagian besar kita kembalikan kepada para jamaah. Ya, jamaah. Dan itu perkembangannya selama 5 tahun seperti ini. Biaya bimbingan itu awal berdiri baru 1 juta. Ya. Biasanya ngomong sore narik wedi. Murah ya. Paling murah saya wedi nariknya. Itu. Dicoba lagi tahun itu sampai 2006. 2007 2010 dinaikkan 1 second. Jadi tidak pakai rumus
APBD naiknya 10% gitu ya. Tapi ini 6 tahun hanya naik 150.000 saja, luar biasa ini. Dan tahun 2010 sampai 2012 itu naik lagi 1.250.000 menjadi 1.250.000, cuma naik 100.000. 2012 sampai 2014 1.400.000. 2005 sampai 2017 1.500, dan 2018 sampai 1.700.000. Naiknya dikit-dikit cuma 100.000. 100.000 itu sebenarnya kalau kita ke Jogja saja bawa 100.000 itu wis orang wani ya, omongnya mampir kemana Pak ini nanya, mampir Cak Nur aja nggak berani ini ya. Ya, maka itu untuk 2003 nanti kita coba naikkan jadi 2.200.000. Itu pun setelah ada kesepakatan dengan forum KPIAU gitu ya Pak ya. Itu jadi kita minimal itu 2.200, setelahnya kita bisa narik Pak. Itu jadi 2.500.000 ya. Namun demikian kondisi keuangan sampai akhir September kemarin kita masih punya uang 198.939.000,67. Alhamdulillah ngirit ning CDD. Jadi ibaratnya itu adalah kurang nolnya itu Pak. Ya. Oh 196.000. Kurang akan nol. Kan nol ya. Ya oke. Ya, tolong nanti untuk di bidang keuangan akan diperbarui ya. Kemudian daftar inventaris yang kita miliki sampai sekarang itu seperti terlampir itu, tidak ada barang-barang yang berharga sama sekali kecuali sertifikat tanah bakar. Dan lainnya untuk komputer, netbook dan sebagainya semuanya sudah tahun lama, jadi tidak saja. Ya, tidak masalah. Tapi yang penting adalah semangat kita. Ya, ditambah ambulan, Pak. Wah, itu sehari jadi loh, luar biasa Pak Imam ini. Ya, kita punya ambulan, layanan ambulan. Ya, kita punya ambulan ini. Dan untuk alat-alat rumah tangga seperti ini, alhamdulillah kantor kita ya kita lengkapi dengan dengan AC dan tetap keren sih lah, AC dan sebagainya. Saya kira demikian Bapak Ibu yang kami hormati laporan kami selama 5 tahun. Dengan demikian maka setelah selesainya 5 tahun ini mandat kami serahkan kembali kepada yayasan untuk dibentuk kepengurusan baru. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pengurus yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah saling menyemangati, saling membantu, saling kerjasama di antara kita untuk pelaksanaan kegiatan yang nirlaba ini. Dan juga yang kedua, mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan, pasti banyak, maunya ya dikelola secara organisasi modern, namun keterbatasan daripada kemampuan ya maklum lansia itu kabeh itu daki-daki tekan goneng lepeh gitu ya. Nah, mobil apa Pak? Sekernya apa yang kurang ya. Dan juga untuk kami, saya khususnya
itu karena sudah lansia. Coba tebak bapak-bapak, umur saya berapa? Jangan lihat tampilan, Pak. Tampilan itu ya baru 27 ya. Tapi itu kewale itu ya, kewale. Maka ya memang rambutnya masih hitam karena memang belum bisa meninggalkan dunia hitam. Mata sudah berkacamata. Namun alhamdulillah kalau kacamata dilepas masih bisa membedakan uang ratusan ribu merah dengan uang 5.000 merah. Sekarang uang 5.000 kan merah itu dicampur, sama sih bisa bedakan, Pak. Lepas kacamata masih bisa membedakan uang 50.000 dengan 2.000 ya, bukan kacamata. Alhamdulillah. Tadi duit ngerti Pak saya. Karena diajari oleh Pak Asoyo ini ya, untuk apa mengenal uang gitu ya. Iya. Kemudian alasan kami adalah memberi peluang kepada yang lebih muda untuk lebih bisa mengelola manajemen KPI ini dengan baik. Saya menjadi jamaah saja, ya kan? Jamaah saja untuk Totmuri Handayani, dan saya pun telah mengajak pada seluruh anggota keluarga saya, ya, anak saya, pisang saya, ibu saya, adik saya, itu juga semuanya lulusan atau alumni Rondo. Jadi nanti kita harapkan dengan manajemen baru, kemudian diselingi oleh tenaga-tenaga yang muda dan yang tua, tetap kita pertahankan, karena bagaimana juga yang muda tidak kita lepas begitu saja. Tapi pucuk pimpinan KPI ini perlu dipasang untuk yang muda-muda biar bisa punya wacana yang lebih luas di dalam mengembangkan daripada KPI ini. Saya kira demikian. Terima kasih, dan maaf kami masih ngantor sampai akhir Oktober Pak, karena kami akhirnya kan nanti akhir Oktober ya, meskipun kami hanya nanti mengenai sana sini yang mungkin perlu. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.